Oh, orang percaya itu bertingkat-tingkat. Kira-kira ada 3 tingkat dan kita bisa pahami kita ada di tingkat keberapa. Pertama, beragama tapi tidak beriman. Lebih tepatnya saya ingin katakan bahwa orang Kristen itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama itu adalah beragama tapi tidak beriman. Untuk Kristen semua su Kristen, tapi beriman tidak. Satu baptis semua baptis, satu sidi semua sidi, tapi beriman tidak. Bahkan dia mungkin lebih percaya pada roh-roh orang mati. Kenapa dia jadi begitu? Ini punya kaitan dengan kisah masuknya kekristenan di Indonesia. Di luar negeri agama tidak diatur dalam hukum berbangsa dan bernegara. Tidak diatur. Siapa mau beragama diatur sendiri, beriman atur sendiri. Di Indonesia mau jadi polisi mesti ada agama, mau jadi tentara mesti ada agama, mau jadi guru mesti ada agama. Akhirnya semua orang menjadi beragama, tapi untuk beriman belum tentu. Agama Protestan itu dibawa oleh Belanda. Ini penjajah yang bawa datang di sini, suruh berdiri, siram, bisa pakai Kristen. Pendekatannya itu feodal itu. Banyak orang beragama tapi tidak beriman. Di Kaniti juga ada kok. Ada kok tidak? Di mana-mana juga ada. Untuk agama semua su agama. Kadang-kadang don datang bawa orang yang belum agama Kristen nikah habis dan dia bapak kami bawa jiwa satu. Setelah masuk yang jiwa baru itu datang gereja, jiwa lama su hilang. Di Kaniti ada. Itu tingkat paling bawah. Ada agama tapi tidak beriman. Tingkat kedua, orang yang bertobat. Bertobat. Woi, bertobat itu baik. Tapi ada soal sedikit kalau dia hanya bertobat. Bagaimana kita memahami ini? Mari kita lihat dia pembagian yang ketiga dulu. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu berbuah. Itu tingkatan yang paling tinggi dalam kekristenan itu berbuah. Banyak orang sudah bertobat tapi tidak berbuah. Banyak orang bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang tidak berbuah itu dia biasa cerita tentang masa lalu sah. Dia hanya piman mana cerita di pempertobatan. Jadi satu tempat dia bangun bersaksi waktu tahun 1970. Pindah ke satu tempat saksi ulang itu lah waktu tahun 1970. Ada orang baru satu datang dia bangun bersaksi lah waktu tahun 1970. Satu saat pas dia baru berdiri dia 1970 sudah. Di sini ada kok tidak? Faham apa dong itu? Karena hanya bertobat, dia kira ini hanya soal masa lalu. Dengan Tuhan itu bukan hanya persoalan masa lalu, tapi persoalan hari ini dan persoalan ke depan. Paulus itu menjadi contoh yang luar biasa untuk bertobat itu. Paulus dulu orang yang hebat sekali. Tapi kemudian berjumpa dengan Yesus, dia bertobat dan dari pertobatan itu dia berbuah. Untuk hidup baik dia sudah hidup baik. Tapi sekarang berbuah itu belum. Akhirnya kerja tiap hari adalah buruh ini pengikut Kristus kau bunuh kau mati. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah berbuah. Sekarang saya mau tanya saudara, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah itu gampang kok susah? Susah kok gampang? Omong. Berbuah susah kok gampang kok susah? Banyak orang bilang gampang susah. Itu sesungguhnya tidak ada jawaban.
Hari ini demi nama Tuhan Yesus saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Gampang saja. Pak Pendeta, gampang bagaimana? Kalau saudara lihat buah itu ada pada dia punya ranting. Ranting yang berbuah itu asal dia melekat pada pohonnya. Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang mau berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Itu dia pembuah buah plastik. Tidak bisa dimakan. Ranting yang melekat pada pohon itu akan berbuah dengan sendiri. Itu catatan pertama dari khotbah ini, saudara. Kenapa hal ini serius, saudara-saudara? Tema kita hari ini adalah mengalami Roh Kudus, mengalami pembaharuan. Paulus itu berjalan, masuk keluar kampung-kampung, kota-kota semua, dan dia melayani. Dia ketemu beberapa orang dan dia bilang kepada mereka, kamu sudah dengar tentang Roh Kudus? Mereka bilang, belum dengar, Bapak. Lalu dengan cara apa kamu dibaptis dulu? Kami dibaptis dengan cara Yohanes. Paulus mengingatkan kembali kepada mereka untuk mereka ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes. Baptisan Yohanes itu yaitu bagi mereka yang bertobat. Kalau kita belajar, Paulus kasih ingat mereka, dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, bahkan untuk memegang dia punya kasut saja aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Nah, ini baru mereka ingat. Dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Ini penting sekali. Kenapa, saudara? Karena banyak anggota Gemit dibaptis ulang. Bertolak dari Kisah pasal 19. Banyak sekali anggota kita yang dibaptis ulang dengan alasan karena Kisah 19 ada omong tentang baptis ulang. Karena waktu baptis Yohanes itu baptis orang yang sudah bertobat. Apalagi dulu waktu kami dibaptis itu kami belum mengerti Bapa. Sekarang sudah mengerti. Itu juga pertanyaan. Di mana perbedaannya, saudara-saudara? Saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa baptisan ulang itu tidak perlu. Paulus tanya, dengan cara apakah kamu dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes tidak menyebutkan Yesus dan Roh Kudus. Karena itu Paulus bilang, pergilah sekarang baptis ulang yang pakai nama Yesus. Nah, kalau dulu subaptis pakai nama Yesus, Roh Kudus, sekarang mau baptis apa nih? Itu dulu. Untuk kita memahami bahwa yang dimaksud dengan mereka dibaptis kembali ini karena tadinya mereka belum mendengar tentang Roh Kudus, tentang Yesus itu. Dan Paulus ingatkan kepada mereka bahwa dia Yohanes yang membaptis itu. Saudara baca di Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia yang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Bahkan memegang kasutnya pun aku tidak layak. Akan membaptis kamu dengan roh dan api. Merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Karena itu mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Dibaptis di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus itu ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, maka Roh Kudus itu masuk dalam mereka. Kira-kira begitu ini kronologi. Saudara-saudara lihat sekarang bahwa setelah Roh Kudus itu ada di dalam mereka, mereka berbahasa roh dan berbahasa nubuat. Oh, itu hal-hal luar biasa itu. Bahasa roh, bahasa nubuat. Tapi ada beberapa catatan yang penting di sini untuk kita pahami. Saya mulai dari pengajaran dulu ya, habis itu berkita di hal-hal praktis. Karena ini bahan yang paling kami gumuli ketika saya mendampingi banyak sekali persekutuan doa di Gemit.
Orang berkata-kata dalam bahasa roh, dalam bahasa nubuat. Seringkali saudara-saudara, orang kira itu kalau bicara dalam bahasa roh, itu berarti ini orang ini sudah terlalu hebat. Bahkan dia punya iman mungkin lebih tinggi daripada kita. Saya ingin kasih satu rujukan buat kita sebagai pembanding. Silakan pulang nanti baca di pertama Korintus pasal 14. Seluruh ayat baca ke habis. Pulang nanti baca. Karena kalau saya baca itu lagi nanti kita tambah panjang. Saya ingin menjelaskan dulu begini saudara-saudara. Bahasa roh itu satu, tidak diajarkan. Kalau kita lihat dalam teks tadi, atau kalau pembanding kita ada di Kisah Para Rasul pasal 2. Waktu itu nyala-nyala seperti lidah api itu hingga pada para murid dan mereka berkata-kata dalam bahasa. Itu tidak diajarkan, bukan karena fasih lidah. Jadi jemaat dong, jangan pikir kalau ada satu orang datang, kok Adrian, kok saya ajar kita bahasa roh, lantas kita kira itu paling hebat. Bahasa roh tidak bisa diajarkan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau saudara-saudara bahwa bahasa roh itu dimengerti, bukan tidak dimengerti. Banyak kali orang datang ke omong bahasa roh yang kita tidak tahu dia omong apa. Kalau saudara baca pertama Korintus 14, dia kasih bilang bahasa itu dimengerti, kamu punya karunia berbahasa roh, tapi yang lain punya karunia untuk menerjemahkan bahasa roh supaya itu baik bagi pembangunan jemaat. Kalau kamu berkata-kata dan tidak dimengerti, orang yang tidak tahu pikir kamu gila. Karena semua mesti dimengerti. Untuk apa? Untuk pembangunan jemaat. Bahasa roh dimengerti. Yang berikut saudara-saudara, bahasa roh terjadi menurut waktu Tuhan. Bahasa roh terjadi menurut waktu Tuhan, bukan menurut kita pu waktu. Tapi kadang-kadang kita pu waktu yang kita pakai, kita kira itu Tuhan pu waktu. Pas kita duduk sama-sama, apalagi ada orang baru, dia doa pagi, doa makan, tak kuju dia bahasa roh. Kita baru mau jalan, tak kuju dia bahasa roh. Hai, Tuhan yang tentukan kapan terjadi, kapan terjadi, kapan terjadi, Tuhan tentukan. Jadi ada waktu di mana kita tidak bicara dalam bahasa roh, bukan tiap saat berulang-ulang itu. Itu dulu. Bahasa nubuat. Bahasa nubuat ini saudara menarik karena ini untuk kasih tahu sesuatu. Jangan pikir nubuat bilang akhir zaman kapan, tidak usah lah. Mari kita mulai dari bahasa nubuat itu, kita kasih tahu. Bapak, berhenti judi. Kalau tidak nanti bapak puruma juga nanti jual buang. Bapak, berhenti pukul istri. Karena nanti. Di sini ada bapak-bapak biasa pukul istri. Nah saya balik. Mama-mama yang biasa kena pukul dari bapak, coba angkat tangan. Jangan coba-coba angkat tangan, pulang kena pukul ulang. Bahasa nubuat itu kita kasih ingatin anak-anak muda. Hei anak muda, bertobat, berhenti dari pakai itu media sosial, kau bikin sembarang. Yang tengah-tengah malam tidak bisa tidur, kok tiba-tiba dia lihat-lihat loten. Saya ada ide, itu bertobat. Tengah malam jam 12 orang ada tidur, dia bangun, kau bikin status. Sudah jam 12 lebih 45 menit tapi mata belum bisa tertutup. Itu ada yang komen, kok tidak? Di Kaniti juga ada. Ada kok tidak? Itu siapa pu anak dong itu? Itu bahasa nubuat. Kita mau kasih tahu dong ini. Supaya hidup baik. Tapi banyak orang lebih pikir, weh kalau dia berbahasa roh itu dia terlalu hebat. Nah saudara-saudara, saya tambah satu pengajaran dulu, habis itu baru kita masuk pada hal praktis. Soal baptisan. Baptisan yang dipakai oleh Gemit ini kemudian muncul sejumlah pertanyaan oleh banyak orang. Pertama dong yang begini, Pak Pendeta,
kenapa gemit itu baptis pakai cara percik? Orang lain silam, tapi kok kita pun percik? Nah, itu pertanyaan biasa begitu. Jawabannya gampang saja. Pertama, kita memahami bahwa tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Tidak ada. Tidak ada satupun baptisan yang menyelamatkan. Karena itu kalau ada orang dari luar gemit, dia masuk di gemit, kalau dia sudah dibaptis, tidak akan pernah orang pendeta-pendeta gemit baptis ulang. Tidak lagi. Tapi jangan yang kita pun, kita pun kalau suka luar dari sini pi tampar lain, dong bilang kita pun salah semua. Jadi mesti ulang dibaptis. Pak Pendeta, Alkitab itu kan tulis bahwa baptis itu pakai kata dasar bapto, kata kerja baptiso yang artinya menyelamkan. Oh betul. Betul sekali. Koma. Tapi yang dimaksud dengan menyelamkan adalah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan selamkanlah mereka dalam nama, bukan selamkan dalam air. Selamkan dalam nama, bukan selamkan dalam air. Selamkan dalam nama Bapa berarti kepada mereka diberi perjanjian anugerah. Selamkan dalam nama anak berarti mereka mati bersama-sama dalam kematian anak, tetapi kemudian dibangkitkan dalam kebangkitan anak. Diselamkan dalam nama Roh Kudus berarti kepada mereka diberi hidup baru tiap-tiap hari. Jadi bukan selam dalam air, selam dalam nama. Lalu kenapa Pak Don pakai percik? Yo, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 kasih tahu dengan baik. Kalau mulai dari Matius pasal 3 ayat 11 tadi dia kasih tahu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia yang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh. Ini menunjukkan bahwa baptisan air adalah lambang dari baptisan Roh. Kalau dia lambang dari baptisan Roh, berarti apa yang terjadi pada baptisan Roh harus dilambangkan oleh baptisan air. Saya kasih contoh Saya ini kan Pak Manobe, maka saya pemuka harus sama dengan Pak Manobe, karena saya melambangkan Pak Manobe. Tapi kalau saya Pak Manobe tapi muka sama ke Pak Nubatonis, nah itu kita beda. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3, dia bilang begini, baptisan Roh itu lidah-lidah seperti nyala api hinggap pada para murid. Berdasarkan prinsip hinggap itulah pendeta angkat kau bilang, aku membaptis kamu. Itu dia kasih hinggap di sini. Taruh di ini, otak ini, karena kita pun hidup dituntun oleh ini. Karena ada banyak orang termasuk di kanitib yang Pak Pendeta, saya kalau su kiri betul, nanti bor kanan lagi. Bapak saya ini kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak, tapi kalau saya sumara Lucifer jukala. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Karena itu daripada kiri kanan lebih taruh Roh Kudus di sini, supaya jangan hari kiri besok ini pikiran, ini hanya pikiran begini, mau kalau tidak jaga liar. Ini yang ini. Kita bisa duduk di sini, pikiran ada di Ragnamo. Ini. Kita bisa duduk sini tapi pikiran ada pikir sebentar keluar gereja, ini mau pi korek siapa, mau pi makan. Ini di sini ini. Di kaniti ada. Karena itu taruh ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, kau jaga ini barang ini. Amin kok. Ingat, cara berpikir membentuk perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Karena itu mustaro di sini. Begitu. Bilangan pasal 8 ayat 7. Percikanlah kepada mereka. Tapi bukan karena pakai ini lantas kami bilang orang lain pun salah. Tidak. Supaya orang tanya kenapa kamu baptis percik, kami pakai ini landasan Alkitab. Yang lain punya mau baptis dengan cara apa? Silahkan. Karena tidak ada baptisan menyelamatkan. Yang menyelamatkan dalam pembacaan tadi dia bilang iman.
dalam itu kita berita anugerah tadi, iman kepada Yesus Kristus yang darahnya dicurahkan, tubuhnya dipecahkan, itu yang buat kita diselamatkan. Amin kok? Tidak amin juga amin. Begitu. Itu baptis kecil. Terus beberapa orang bilang begini, Pak, kan waktu itu kami kecil anak, jadi kami tidak mengerti. Orang biasa bilang begitu, kecil dan tidak mengerti. Saya mau kasih tahu saudara, siapa yang bilang kalau orang besar dia lebih mengerti dari anak kecil dong? Anak kecil mana yang kalau lihat Shopee dia bilang, aduh pas. Itu terjadi di yang tua dong. Di sini ada kok tidak? Dia majelis kok jemaat. Kok majelis jemaat? Tapi itu bukan alasan yang kuat. Yang kuat ini sama kau saudara. Anak itu Tuhan punya. Amin kok. Jadi Tuhan titip ke kita anak-anak. Saudara tahu? Karena anak itu Tuhan punya, sehingga ada keluarga-keluarga rindu sekali untuk ada anak, tapi belum dapat, atau mungkin tidak dapat. Karena ini bukan dari kita saja. Kalau Tuhan mau kasih, dia kasih. Karena itu Tuhan punya, berarti dia titip ke saya. Sekarang saya mau tanya saudara, titip, anggaplah saya titip sesuatu kasih Pak Runi. Waktu beliau dapat itu titipan, dia saya kirim. Waktu beliau Pak Roni dapat itu titipan, kira-kira butuh berapa lama untuk dia kasih tahu saya, bilang Bapak saya sudah dapat ini titipan. Berapa lama? Berapa tahun baru Bapak tua kasih tahu saya? Berapa lama baru Bapak tua kasih tahu saya bilang titipan sampai? Berapa lama? Secepatnya. Waktu dapat dan dapat kasih tahu bilang Bapak saya sudah dapat. Lihat kau pakai Bapak Bukan tunggu babi besar. Betul, tunggu teh babi dong masih kecil baru dia pun nenek ada di Irian. Baptisan ini kan ini anak dong ini masuk sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mereka masuk di situ. Itu nanti baptis sudah yang ada menangis itu. Ini omong baptis dia ada kasih tahu dia punya mama ini. Sudah kau belum? Lihat kau baptis sudah. Tentang baptisan saudara, kalau saudara baca Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Baptis habis baru ajar, bukan ajar habis baru baptis. Karena itu saudara-saudara, hak waris kerajaan Allah ini bukan tunggu kita sudah dewasa. Karena siapa tahu, ini anak dia pun mama tahu nanti dia umur berapa, tahu. Dia tahu. Itu dia pun hal itu yang bikin kita membaptis anak-anak. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Tuhan Yesus saya bilang biarkan. Sementara gereja jangan tadi dia belum mengerti, aduh jangan. Dia pun bapak juga tambah. Jangan teh anak, aduh. Jangan teh. Padahal dia pun bapak sendiri tidak datang gereja. So tahu dia pun maksud. Karena itu kita baptis anak-anak. Tidak boleh lagi baptis ulang. Pak Pendeta kami minta maaf, Bapak Pendeta kami sudah baptis ulang. Kami itu hari belum tahu begini. Saya mau tanya saudara, ini tentang baptis ulang. Saya mau tanya, ini masuk ini desa apa ini? Desa apa? Penfui Timur. Terus saudara bikin surat keterangan. Terus Bapak Desa tanda tangan pas tengah begini tinta habis. Terus Bapak Desa minta palpuin satu kok lanjutkan sah.
Piko dong periksa, bilang, kenapa kok kayak 2 tanda tangan? Atau saudara, tadi waktu baptis percik itu saudara lihat, ini bangku kursi ini, kan ada tulis kok tidak? Inventaris naik mes, ada tulis kok tidak? Oh nanti lihat kok tulis, nah saya pakai contoh lain. Yang pegawai dong itu kan papa nama ada toh, ada papa nama tulis bilang di kiri kok kanan biasa ya? Kanan tulis bilang Yandi Menobe, itu dia tulis di sini, tetapi Yandi Menobe itu mulai dari ujung kaki sampai kepala itu Yandi Menobe semua, bukan hanya di bagian ini saya yang Yandi Menobe saja, ini Pak Roni. Dia pun nama di sini tapi semua ini yang di Menobe toh. Jadi karena itu tidak perlu untuk saudara bikin papa nama dari taruh di ujung kaki sampai ujung kepala yang di Menobe. Mengerti kok? Jadi jangan pikir, wih orang lain pun betul. Kalau dong mulai dari baptiso artinya menyelamkan, berarti dong anggap kita paling kalah. Tidak ada baptis yang menyelamatkan. Dan anak-anak ini kita baptis karena mereka Tuhan punya. Saudara-saudara, itu anak yang di mama ada koko itu karena Tuhan titip. Satu saat Tuhan hanya datang tanya, mama, tesu itu anak sampai mana? Mama sudah tanggung jawab sampai mana? Sudah Tuhan, ini dia adik sudah datang. Bukan soal itu, bukan hanya cari kas dia kawan bermain. Pertanggungjawaban ini juga penting. Sudah dengar kok? Dalam baptisan itu ada Bapak Ani, Mama Ani. Tuh di sini ada yang Bapak Ani. Saya lihatin Mama ini juga Mama Ani ini. Itu Mama Ani, Bapak Ani bukan duduk di sini kok berdiri senyum, foto, kirim pi kampung, bukan itu saja. Dia bertanggung jawab untuk membesarkan ini anak dalam tanggung jawab iman. Sama-sama dengan dia pun bapak mama. Saudara tahu, yang terjadi kerusakan ini kan terjadi dimulai dari rumah. Karena kita orang tua ini serakam bulat-bulat ini anak dong, ini hanya untuk gereja yang urus, sekolah minggu yang urus. Padahal dong paling banyak ada di rumah. Waktu dong di rumah itu tiap hari dong lihat dong pun mama maki, lihat dong pun bapak minum sopi, lihat papa mama bakalai tiap hari dong lihat papa ada piko, lihat ame ibu sapa kok di situ. Yang tiap hari dong lihat itu, di Kaniti juga ada. Dan Roh Kudus ini atur begitu rupa supaya baik di rumah, di gereja, di mana-mana kita pun hidup itu hidup yang tanda Roh Kudus ada di situ. Hidup kita dibaharui, bukan sekedar kita bertobat. Pertobatan itu saudara-saudara bisa saja terjadi bagi orang-orang yang tidak kenal Yesus. Ada orang yang tidak kenal Yesus tapi bertobat juga. Dulu dia minum sopi, sekarang dia superiti. Ada orang begitu kok tidak? Yang tidak kenal Yesus. Ada kok tidak? Ada. Kenapa lu berhenti? Oh bapak pipro dia sana tersepuh hati separuh tidak lepas saya berhenti. Ada yang bisa bertobat. Tapi motifnya sangat berbeda ketika mereka itu ada di dalam Yesus itu. Kalau saudara dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Kristus harus kelihatan di dalam hidupmu. Jangan tiap hari Yesus tapi hidup sama kayak apa kok. Status ini firman semua. Status Roh Kudus. Di Facebook ini dia pun omong Roh Kudus luar biasa. Tapi dia pun hidup sama kayak roh halus. Gentayangan dari satu rumah ke rumah lain. Gentayangan dari di Kaniti juga ada. Kalau kita dikenal dunia sebagai milik Kristus, Kristus mesti kelihatan di dalam hidup kita. Itu baru bernama pembaharuan. Saudara-saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu kalau kita belajar lebih lagi tentang pembaharuan, dia kasih tahu buah itu akan ada. Kalau saudara banding dia dengan Galatia pasal 5 ayat 22-23. Dia mulai sebut itu buah. Mulai dari apa?
Apa? Yang paling terakhir apa? Ya, saudara lihat ya, itu buah roh, itu dia hanya tulis bilang buah. Dia yang tulis bilang apa? Buah. Coba lihat, bukan buah-buah. Berarti satu buah dengan 9 bagian di dalam. Sama ke mangga, nah dia pun biji, dia pun isi, dia pun kulit jadi satu, disebut mangga. Bukan orang datang orang bilang, "Woi Bapak ini mangga terlalu." Dia pun isi di sini, kulit di situ, biji di, kan tidak begitu. Semua jadi satu. Berdasarkan itu saudara-saudara, berdasarkan itu maka jangan ada yang bilang Bapak dari 9 itu 3 sudah. Tinggal 6. Itu sama dengan jalan, dia bilang ini minta maaf, ada yang jaga rumah jadi badan kiri, kaki kiri, mata kiri kamu di rumah, biar yang kanan saya yang pergi gereja. Dia short paket semua. Kadang-kadang kita bangga sekali orang yang hitung buah satu-satu itu yang dia bilang begini, don't pergi gereja masa saya tidak pergi melihat. Lihat, pernah dengar itu kalimat atau sendiri omong? Yang hidup hanya suka banding, dia pun hidup dari orang lain. Woi, Roh Kudus di dalam kita itu tidak ada ruang sama sekali yang dia kasih untuk banding kita pun hidup dari orang lain. Orang yang dibaharui itu tidak akan pernah untuk banding hidupnya dengan tetangga. Saudara kalau mau tahu tentang kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan, kita hanya bisa banding kita pun hidup dengan Tuhan. Setiap kali mau banding hidup dengan Tuhan, kita aduh, kita manusia tidak ada harga ini kalau mau banding. Dia pun soal kita bukan lihat naik ke atas. Kita banding kita pun hidup dengan tetangga. Nah itu yang jadi soal. Kalau banding dengan tetangga ini kita beribut tiap hari. Bapak pulang kerja mam tuh bilang Bapak, yo kok don di sebelah su ada motor baru. Oh beli. Besok bab tua pulang Bapak, don di sebelah su ada sofa baru. Oh beli. Besok waktu Bapak, ya don di sebelah su ada TV baru, beli. Hari Kamis waktu pulang, mam tua bilang Bapak, yo, waktu di sebelah su ada istri baru. Itu kan hidup hanya mau lihat orang kau banding dengan orang. Tapi kalau kita lihat pada Tuhan, woi kita tidak ada daya apa-apa, kita hanya bisa menyembah saja gitu, Tuhan. Orang kalau banding dia pun hidup dan tetangga itu tiap hari dong hanya baterek. Tahu baterek? Natal kok ibu satu datang pakai gelang gading penuh tangan kanan. Ibu satu tidak mau kalah, dia ambil gelang kea taruh penuh tangan kiri. Lama-lama ini binatang semua mati gara-gara kita pun hidup yang tidak dibaharui ini. Wih, kita tinggal badeka-badeka ini. Kadang-kadang kalau tinggal badeka itu baik, maka kalau orang tidak dibaharui oleh Roh Kudus berat. Di sebelah mau tumis sayur, kok dia taruh minyak begini, mulai minyak panas kok taruh bawang kok. Yang di sebelah juga tidak mau tahan, dia bilang kas panas minyak, kas panas. Suka panas minyak habis baru ini anak-anaknya mama teh bawang tidak ada. Nah sudah lu percik-percik air, saya tidak apa-apa, yang penting dia. Karena hidup hanya banding, ini tidak. Berikut, saudara, tentang Roh Kudus yang membaharui. Kadang-kadang kita kasih salah ini barang dong ini. Roh Kudus itu kita kira kalau dia masuk dengan kita, mesti kita jadi orang yang lain sendiri. Jadi lain sendiri. Jadi duduk-duduk dia lihat kita, oi ini menyanyi dong, ini tidak ada roh. Kadang-kadang kalau kita pergi di orang lain dan duduk cerita-cerita, oi gereja di Gemit itu tidak ada roh. Di kita ini yang roh sampai keluar-keluar. Separuh keluar ikut pintu, separuh keluar dari jendela. Siapa yang bilang? Saya berkhotbah tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan ada 3 poin utama.
menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dimulai dari percakapan Yesus dan perempuan Samaria itu di sumur Yakub. Di manakah kami harus beribadah? Di Gunung Gerisim kah atau di Bait Allah di Yerusalem? Yesus bilang Allah itu roh dan kamu akan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh itu dia pulawan adalah kedagingan. Jadi kalau orang datang kau menyembahnya dalam kedagingan untuk cari kepuasan diri, untuk makan puji, tampil kau bagaya supaya orang pikir dia paling hebat di sini, itu kedagingan. Itu bukan menyembahnya dalam roh. Kebenaran itu lawannya kemunafikan. Tahu munafik? Tahu kau tidak? Nah, coba angkat tangan yang munafik. Tidak ada. Weh, luar biasa. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi dunia kiamat di sini. Munafik itu di muka omong lain, di belakang, di muka manis sekali, di belakang itu kemunafikan. Jadi tidak boleh datang kepada Tuhan penuh dengan kemunafikan. Kadang-kadang saudara-saudara kita hidup ini munafik. Kita hidup munafik ini. Orang tanya saya ajar ilmu berkhotbah, orang tanya saya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis kok tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Di sini juga ada. Ada yang bukan soal omong lain, bikin lain. Ada yang pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kita jadi aneh sendiri. Saudara. Karena itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dia ingin kasih tahu kita. Satu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan reaksi emosional. Tapi dia sebuah sikap iman, respon iman. Respon iman itu yang kalau ada orang mati kan sedih toh, kita datang lihat terus kita tanya apa yang saya imani tentang kematian. Oh, yang saya imani tentang kematian ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati itu adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan itu kita menyanyi sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat pada. Itu respon iman. Bukan datang kau lihat orang ada menangis sedih di situ karena suami meninggal, bapak meninggal, don datang dong langsung bilang, Mam Pendeta, sebelum firman saya satu lagu. Terus dia bangun, dia mulai menyanyi. Di dalam doamu kau sebut namaku. Baru begitu saya paruh. Di interlude dia suruh anak kecil satu baca puisi lagi dengan judul Ditinggal Ayah. Semua yang datang semua menangis. Baru dia pulang bangga mati, dia bilang, semua menangis. Makan puji. Bangga nah. Orang sudah kedinginan, picalop tambah di air es. Supaya ketika kita menemukan masalah-masalah dalam hidup kita, kita harus tanya, apa yang saya imani? Apa yang saya imani? Saudara punya masalah kok? Tidak usah omong, saya lihat ini muka masalah semua. Kita tanya, apa yang kita imani? Kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Saya khotbah habis, saudara puas, kok tidak puas, tidak penting.
Saya khotbah habis, saudara mengundang saya datang lewat khotbah, kok tidak? Tidak penting. Yang lebih penting ialah kemuliaan Allah dinyatakan bagi kamu. Puas kok tidak puas, tidak penting. Tugas saya adalah berkhotbah dan kasih tahu. Yang akan merubah saudara bukan saya, tapi siapa? Roh Kudus. Supaya saya jamba gaya. Kalau kita khotbah kok togor ame yang tukang pukul istri, Bapak berhenti pukul istri, dia puas kok tidak? Tidak puas, tidak apa-apa. Yang penting saya kasih tahu. Kadang-kadang kita takut, kasih tahu. Untuk sebuah kebenaran itu mesti ada harga yang harus dibayar. Kasih tahu saja. Tidak apa-apa. Puas kok tidak puas, itu soal nomor 2. Supaya yang ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan musik, bukan pengkhotbah, bukan yang di muka situ, bukan yang di sini, tapi Tuhan menjadi pusat. Supaya kemudian kita sepakat, Tuhan kita yang luar biasa. Kadang-kadang kami pendeta ini surampas kembali Tuhan pun kekuasaan dan kekuasaan. Ini jemaat dong ini, kalau dong ada suka pendeta, oi jangan coba-coba pikir pindahin pendeta. Bapak-bapak sinode jangan kasih pindah dulu kami pun pendeta, jangan. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah nanti ini pembangunan tidak lanjut. Itu kalau dong suka. Tapi kalau dong tidak suka dong sinode kasih tahu bilang bapak-bapak ame sudah ini. Di sini juga begitu. Ya saudara-saudara, Tuhan menjadi pusat, bukan manusia. Manusia berkurang-kurang. Potong pendeta siapa? Majelisin siapa? Kau mau bagai-bagai? Kita orang-orang yang sebenarnya Tuhan yang panggil kita datang kok. Bagai. Itu roh itu membaharui kita. Kadang-kadang saudara, saya tanya orang yang begini, woi roh, ini menyembah Tuhan dalam roh itu, saudara lihat itu tembok Yeriko runtuh karena apa? Runtuh karena apa? Tembok Yeriko itu runtuh karena apa? Karena menyanyi? Tidak. Saudara pulang baca ulang Ibrani, dia kasih tahu, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Karena iman, bukan karena menyanyi. Menyanyi kuat-kuat maka kalau tidak ada iman, tembok tidak jatuh. Lebih baik suruh otot solo datang. Loder, leher angsa. Jadi karena iman, bukan karena menyanyi. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko ketika dong putar dan sambil menyanyi. Banyak yang menyanyi tapi tidak dengan iman. Saudara lihat, orang yang Roh Kudus ada padanya dan dibaharui, dia punya hidup baik. Energi positif itu ada dalam dirinya. Dalam kita punya hidup ini kan ada 2 energi, satu positif, satu negatif. Kalau yang positif ada banyak di kita, kita tidak ada orang cari. Oi, Bapak di mana? Mari dulu. Bapak tidak ada ini, tidak. Mari. Tetapi kalau yang paling banyak energi negatif, itu dia baru muncul di muka pintu dan gimana kok? Karena apa? Karena kita lebih banyak yang negatif, bukan yang positif. Saudara, Roh Kudus itu yang membaharui kita itu, dia mau supaya kita kasih keluar dulu. Saya berkhotbah tentang pengampunan, saya kasih tahu pengampunan itu menolong kita untuk kepahitan yang ada di dalam hidup kita ini, kita kasih keluar dulu. Rasa kepingin mau balas dendam itu kita kasih keluar dulu. Segala macam amarah yang meluap-luap ini kita kasih keluar. Kita punya hati sudah diberisi, ini sudah keluar, baru Roh Kudus Tuhan isi di sini. Kalau Roh Kudus ada di sini, maka
kita akan berbuah-buah. Koma, itu berarti Roh Kudus tidak bisa masuk dalam hidup yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan amarah, dendam, mau balas orang, dan tidak ada. Saudara lihat, ketika kita baca teks tadi kita mengerti waktu Roh Kudus itu ada pada mereka, kira-kira 12 orang. Mereka bernubuat, mereka berbahasa roh, digerakkan oleh roh. Roh yang menggerakkan mereka. Roh yang membuat dia melakukan sesuatu. Saudara-saudara, Roh Kudus itu kalau ada di dalam kita waktu kita bikin sebuah kesalahan, minimal kita ada rasa malu. Karena Roh Kudus hai, kan dia selalu kasih ingat kita, jangan, jaga sedikit, malu sedikit. Kamu nanti bikin malu-malu keluarga, kamu bikin malu-malu Tuhan, suami, istri. Karena itu saudara-saudara, saya kira memang penting sekali untuk kita atur kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Karena perkembangan zaman ini terlalu besar, terlalu cepat. Kita belum siap untuk satu perubahan berikutnya sudah datang. Saya khotbah di mana-mana, saya suka kasih ingat, saya ingat saya pun bapak. Saya pun bapak itu bilang saya bilang, anak jangan keluar malam, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Waktu dia anak kecil, anak saya omong, saya bilang, bapak saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Teh yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Yang tua berat. Jadi memang kita butuh Roh Kudus kok. Yang berat-berat dong itu atur kesilang. Saudara lihat sekarang Roh Kudus itu dia ada di sini. Kita ditolong betul untuk hidup berkenan pada Tuhan. Untuk hidup kita dibaharui semakin hari. Kalau saudara baca Yohanes 14, 15, 16, dia kasih tahu dia sangat baik Roh Kudus itu. Roh Kudus itu mengajar kita semua hal. Dia ajar kita. Jadi kalau hidup lama-lama dan tidak ada Roh Kudus yang mengajar kita, kita nanti tidak mungkin berbuah. Yesus sulit untuk kita terima dalam kita hidup. Tapi kita bagaya demikian, kok saya tidak sama dengan bapak saya, memang tidak pikir aja, tidak sama memang dengan dong itu bapak, saya paling tahu dong hidup. Ditari dong kalau menjadi manusia itu dari sini. Sekarang dong manusia. Saudara bayangkan itu. Ini Roh Kudus, sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus itu menurut saudara Roh Kudus itu apa? Banyak orang biar Roh Kudus itu penghibur. Saya bilang kurang. Yang paling betul itu Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Kalau dia hanya sekedar penghibur, nanti kapan kita susah dulu baru kita cari ame dia, hibur ame kita dulu. Susenang lupa buang Roh Kudus. Kalau susah, Roh Kudus itu Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita mau bikin apa-apa kita takut. Saudara lihat bapak mama itu kalau bertengkar bakalahi, tiba-tiba pendeta sampai, saya langsung damai. Ada maki beribut bagaru, tiba-tiba pendeta bilang selum, selum. Itu berpendeta, bermanusia. Apalagi kalau Tuhan itu ada tinggal dengan kita, Roh Kudus ada dia. Mau bikin apa-apa perasaan, saya biasa pakai contoh begini. Kalau Tuhan ada di antara kita, di tenteng kita, setiap kali suami terlalu marah, kau angkat tangan mau tempelin dia pu istri, mama, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak mati. Untung baik Tuhan. Ibu-ibu setiap kali terlalu marah, kau mau maki dia pu suami, dia bapak.
Untung baik Tuhan ada. Yang Tuhan ada dengan kita itu kan kita bikin apa-apa kita perasaan. Itu yang kita hidup dibaharui dari sehari ke sehari.